Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Pebrin Saragih. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika. Dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ya Bapa yang di surga, atas segala berkat rahmat anugerah penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang di surga, di pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dimengertikan akan maksud daripada firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap diri untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat dan pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini, di hari Kamis, tanggal 10 Juli dalam tahun 2025, kita patut bersyukur atas hari yang baru dengan memberikan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari Kitab Ulangan, pasal 14 pada ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27 dengan perikop persembahan persepuluhan. Demikian kata firman Tuhan. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kita untuk terus bertumbuh dalam pengharapan akan keselamatan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya memberikan judul renungan kita di pagi ini adalah memberi dengan sukacita dan menghormati kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer, dan pendengar serta pemirsa yang menyaksikan siaran BKK yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan di pagi ini dalam Ulangan pasal 14 ayat 25 sampai 27 adalah kelanjutan dari perintah tentang persembahan persepuluhan tahunan, di mana Tuhan menetapkan bahwa hasil panen, ternak, anggur, dan minyak harus dipersembahkan di tempat ibadah.
Dan bila terlalu jauh secara fisik, maka Allah memberikan mekanisme alternatif, yaitu hasil persembahan boleh ditukar dengan uang, dan uang digunakan untuk membeli kembali bahan persembahan di tempat ibadah yang ditentukan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bahwa ayat firman Tuhan di pagi ini berasal dari bagian hukum Taurat yang menjelaskan tentang persepuluhan dan ibadah umat Israel di hadapan Allah. Meskipun konteksnya adalah hukum perjanjian lama, namun pesan rohaninya sangat relevan bagi kita saat ini. Bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan, bagaimana kita hidup dalam sukacita di hadapannya, dan bagaimana kita memperhatikan sesama yang berkekurangan, terutama mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita memaknai firman Tuhan di pagi ini dengan belajar bersama untuk melihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, memberi dengan tulus dan praktis. Kita dapat lihat di ayat 25 yang berkata, haruslah engkau menukarkan persembahan itu dengan uang. Bahwa di zaman dahulu, umat membawa persepuluhan berupa hasil pertanian atau ternak. Namun, bila tempat ibadah terlalu jauh, Tuhan memberi solusi praktis. Mereka boleh menukarnya dengan uang. Di sini kita dapat makna rohaninya bahwa Tuhan tidak mempersulit umatnya untuk memberi. Yang penting adalah ketulusan hati dan ketaatan, bukan bentuk fisiknya. Seperti kita di zaman sekarang, Tuhan pun tidak menuntut kita untuk membawa gandum atau ternak. Tetapi yang Dia kehendaki adalah hati yang mau memberi, sekalipun dalam bentuk lain, seperti uang, tenaga, atau waktu. Yang kedua, memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita dapat lihat di ayatnya yang ke-26 yang berkata, belanjakanlah uang itu untuk segala yang disukai hatimu, dan makanlah di sana di hadapan Tuhan, dan bersukacitalah. Ayat ini menekankan bahwa pertemuan dengan Tuhan harus menjadi sumber sukacita, bukan beban, di mana mereka makan dan menikmati hasil dari persembahan itu bersama Tuhan dan keluarga. Sekarang kita harus sadari bahwa ibadah bukan hanya kewajiban rohani, tetapi momen perayaan bersama Tuhan. Persembahan kita adalah bagian dari persekutuan itu. Tuhan mau kita mengalami sukacita dalam hadirat-Nya, bukan ketakutan atau keterpaksaan. Sehingga sekarang kita perlu merenungkan, apakah kita memberi dan beribadah dengan hati yang penuh sukacita, atau hanya karena kewajiban? Yang ketiga, jangan lupakan hamba Tuhan dan sesamanya. Kita dapat lihat di ayat ke-27 yang berkata, juga orang Lewi, janganlah kau lupakan. Di sini perlu untuk kita pahami bahwa orang Lewi adalah para pelayan Tuhan yang tidak memiliki warisan tanah. Mereka bergantung pada dukungan umat. Sehingga Tuhan secara khusus memerintahkan umat agar tidak melupakan mereka. Dengan demikian, kita diingatkan dan diajarkan untuk menghormati dan menopang para hamba Tuhan, baik secara rohani maupun materi. Juga kita diajar untuk memiliki hati yang peduli pada mereka yang tidak memiliki bagian warisan dalam dunia ini, seperti mereka yang miskin, terpinggirkan, dan membutuhkan uluran tangan. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada,
yang mendengar dan menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini dapat disimpulkan dalam pandangan praktis secara rohani bahwa pertama, fleksibilitas dalam ibadah. Di sini Tuhan memberi solusi praktis agar umat tetap bisa setia beribadah meskipun menghadapi keterbatasan. Kedua, sukacita dalam memberi, bahwa persembahan kepada Tuhan bukan beban, melainkan kesempatan untuk bersukacita di hadapannya. Ketiga, kepedulian sosial, bahwa dalam beribadah kita juga diajarkan untuk tidak melupakan orang Lewi atau mereka yang berkekurangan. Hal ini mengajarkan semangat berbagi dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian Tuhan menghendaki agar ibadah dan persembahan dilakukan dengan sukacita, tanggung jawab, dan disertai kepedulian kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang di surga, karena kami telah membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami perdengarkan di pagi hari ini dapat menjadi lentera bagi jalan kehidupan kami. Tuntun dan ajar-ajari kami terus ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan apa kata firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.